Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kif halukum ya aulad? Uh, Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, Islam dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kakak dan abang sekalian, kita masih bisa berjumpa walau dengan pembelajaran daring, ya. Oke kakak dan abang sekalian, kita kemarin sudah membahas mengenai apa namanya, pembahasan terkait kaifa, terkait isim isyarah ya. Jadi pembahasan kita kemarin itu membahas mengenai at-tahiyat ya. At-tahiyat artinya kata sapa. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tarkib. Susunan kalau dalam bahasa Inggrisnya grammar. Nah, jadi kita akan membahas tentang tarkibnya dalam bahasa Arab. Nah, jadi di dalam bahasa Arab ada namanya isim domir. Isim domir mumfasil. Isim domir mumfasil itu artinya kata ganti. Kata ganti. Nah, kata ganti mumfasil artinya terpisah. Domir itu artinya pelaku. Ya. Jadi mumfasil artinya terpisah. Kata ganti. Nah, kalau misalnya kakak dan abang sekalian pernah tahu ada kata dalam bahasa Inggris, I, you, kamu, they, we, nah, itu merupakan kata ganti. Bahasa Indonesia juga ada. Saya, kamu, kita, mereka, dan sebagainya. Nah, itu merupakan kata ganti. Dan di dalam bahasa Arab juga ada. Nah, oke, kita lihat di sini. Di sini ada kata ana. Ana ini artinya saya. Nah, kemudian di bawahnya ada anti, kamu, untuk perempuan, dan hiya, dia, untuk perempuan. Ana, saya, untuk laki atau perempuan. Nah, artinya saya ini orang pertama ya. Orang pertama, dan anta itu untuk orang kedua, kamu untuk laki-laki, dan huwa untuk dia, untuk laki-laki. Oke, kita akan membahas sedikit terkait isim domir ya, isim domir mumfasil. Isim domir mumfasil. Oke, nah jadi ini ada domir rafi'i, domirun rafi'i mumfasil ya. Jadi ini tentang domir yang merafa, kan artinya dia membuat sukun, dia mendomahkan kata benda yang ada di depannya, atau yang merofakkan kata yang ada di depannya. Oke, kita lanjut pembahasan. Jadi kita masuk ke muzakkar ghaibah. Yang saya garisi muzakkar ghaibah, muzakkar ghaib artinya orang ketiga. Orang ketiga untuk laki-laki. Nah, ini perhatikan dan dengarkan baik-baik. Isma' jayidan. Muzakkar ghaib artinya orang ketiga laki-laki. Muannats ghaibah orang ketiga perempuan. Muannats ghaibah artinya orang ketiga perempuan. Mudzakkar mukhatab artinya orang kedua laki-laki. Ulangi lagi, mudzakkar mukhatab orang kedua laki-laki. Kita lanjut ke bawahnya, muannats mukhatabah artinya orang kedua perempuan. Mutakallim orang pertama. Nah, jadi yang dimaksud mudzakkar ghaib ini mana? Orang ketiga, dia untuk laki-laki, inilah dia. Nah, huwa, huma, hum. Nah, kemudian untuk muannats ghaibah ini untuk orang ketiga tapi yang perempuan yang mana aja? Inilah dia.
hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Nah, muzakkar mukhatab orang kedua untuk laki-laki. Inilah dia, anta, antuma, antum. Nah, kemudian muannas mukhatabah orang kedua perempuan itu ini dia, anti, antuma, antunna. Mutakalim orang pertama itu ada ana dan nahnu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Huwa artinya dia laki-laki. Nah, huwa artinya dia laki-laki. Mufrad artinya apa? Mufrad ini artinya satu orang. Musanna artinya apa? Musanna dua orang. Jama artinya apa? Tiga atau lebih dari tiga. Nah, kita masuk ke huwa. Huwa artinya dia laki-laki. Nah, dia membilangkan dia tapi dia laki-laki. Sendiri satu orang. Hiya, dia perempuan satu orang. Anta membilangkan kamu tapi untuk laki-laki. Anta kamu tapi dia untuk laki-laki. Anti dia kamu untuk perempuan. Ana saya. Nah, kita masuk ke musanna. Musanna ini artinya dua orang ya. Huma ini artinya, huma yang ini artinya mereka. Mereka ya. Mereka laki-laki berdua orang. Mereka berdua laki-laki. Nah, huma sama juga mereka berdua perempuan. Ini perempuan ya. Antuma artinya kalian berdua tapi untuk laki-laki. Kalian berdua untuk laki-laki. Ini juga antuma, kalian berdua untuk perempuan. Nahnu artinya kami atau kita. Oke, kita masuk selanjutnya itu ada hum. Hum ini artinya mereka. Hum artinya mereka. Nah, jamak artinya itu lebih, tiga atau lebih dari tiga. Hum mereka untuk laki-laki. Nah, jadi hum itu artinya mereka untuk yang laki-laki. Dan di sini ada hunna. Hunna ini mereka juga tapi untuk perempuan yang tiga orang atau lebih dari tiga. Ada antum. Antum ini kalian ya, kalian. Jadi antum ini kalian untuk laki-laki. Nah, ini lebih, tiga orang atau lebih dari tiga. Ya, antum ya. Nah, ada di sini antunna. Antunna ini juga kalian tapi untuk perempuan yang tiga orang dan lebih dari tiga orang. Oke, baik kakak dan abang sekalian. Untuk pembahasan domir memfasil saya rasa sudah cukup. Dan apabila kurang paham silahkan diulang lagi, didengarkan lagi baik-baik maksud dan artinya. Dan kalaupun memang sangat bingung silahkan ditulis. Nah, silahkan ditulis. Nah, setelah ditulis silahkan ditulis yang saya ucapkan tadi sehingga ada yang ada di dalam bukunya tertulis. Oke, baik. Saya akan mengasih tugas. Tugasnya adalah silahkan kakak dan abang sekalian silahkan cari kata satu kata ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Silahkan dicari satu contoh satu-satu di dalam Al-Quran. Nah, ketika dapat contohnya kayak gini. Contohnya ya, saya kasih contoh. Nah, di dalam surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Nah, ada kata huwa di situ. Qul huwallahu huwa. Nah, jadi buat di situ ada dapat ditulis huwa. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat ini ya itu. Nah, boleh pun ditulis ayatnya digarisi yang itu. Paham kira-kira? Silahkan dikerjakan seperti biasa ya, dikerjakan. Jadi ini berarti tugasnya ada 14. Jadi karena ini ada 14 domir munfasil ada 14. Yang 14 ini silahkan contohnya satu-satu satu domir. Satu untuk huwa, satu untuk huma, satu untuk hum, satu untuk hiya.
satu-satu ya. Nah, silahkan dikerjakan, dibuat contohnya satu. Jangan lupa buat dari surah mana, ayat berapa. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, Qul huwallahu ahad. Nah, itu ayatnya kan. Ada kata huwa di situ, huwallahu huwa. Nah, itu surah Al-Ikhlas ayat berapa itu? Nah, itulah dibuat seperti itu. Nah, berarti tugasnya ada 14 contoh. Nah, silakan cari di dalam Al-Qur'an. Silakan cari di dalam Al-Qur'an, dan jangan boleh mencontek, tidak boleh mencontek ya. Jangan lupa buat nama, hari garis miring, tanggal, dan juga kelas, dan di bawahnya lagi mata pelajaran. Ditulis pakai pena atau pulpen ya di kertasnya. Nah, supaya tidak ada yang boleh mencontek. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.